Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Narabala Kiswah, kajian siniar dan dakwah. Alhamdulillah kita kembali menyapa Narabala di kajian substansi puasa selama bulan Ramadan, dan kita sudah sampai pada bab tentang kemarin, yaitu 6 hari setelah Syawal kita dianjurkan berpuasa. Hari ini kita akan membahas tentang bab baru. Nanti kita simak penjelasan dari narafi kita, yaitu Mas Rizal. Narabala boleh berkomentar, merespon, maupun mengirim pertanyaan di WA dan kolom komentar YouTube. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bahas dan mungkin akan menjadi konten tersendiri. Ya. Kepada Mas Rizal kami persilakan. Terima kasih Mas Atung, cara kita. Narabala Kiswah semuanya, kita buka dulu dengan baca suratul Fatihah. Semoga yang kita kaji manfaat barokah fid dini wa dinil akhirah ala diniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amatana bi saruri fidharani amin. Kita lanjutkan di pasal ke-7 ini sambil ngabuburit menunggu buka puasa. Ini tinggal berapa hari nih? 2 hari lagi ya. Kita berlebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus sabi, fasal ke-7 ke-7. Al-faslus tsamin, fasal ke-8. Fi shaumil mutlaq, puasa mutlak. Qala Allahu azza wa jal was-shaimina was-shaimat, surat Al-Ahzab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada seorang pun hamba yang yasumu berpuasa yauman sehari fi sabilillahi, di jalan Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaum, kecuali Allah menjauhkan di hari itu wajhahu, ya, dirinya, anin nari, dari neraka, sab'ina kharifan, selama berapa, 70 tahun. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta nakula la yuftir. Nabi itu kalau berpuasa seakan-akan sampai nggak puasa. Wa yuftiru hatta nakula la yasum. Nah, Nabi kalau sudah tidak berpuasa sampai seakan-akan nggak pernah puasa. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya, kata Aisyah, tidak pernah melihat Rasulullah istakmala sauma syahrin qattu. Saya tidak pernah melihat Nabi berpuasa selama sebulan penuh illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Ya, jadi Nabi itu fleksibel gitu ya. Kalau berpuasa ya berpuasa, kalau nggak puasa ya nggak puasa. Tapi yang jelas selain Ramadan, Nabi tidak pernah sampai menyempurnakan 30 hari full berpuasa. Wa qalat Mu'adzah al-Adawiyah, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Ini Mu'adzah pernah bertanya kepada Siti Aisyah, ya, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin salasata ayamin. Apakah Nabi itu dalam setiap bulan itu berpuasa 3 hari? Qalat, Siti Aisyah menjawab, na'am, iya betul. Fakultu laha, kemudian Mu'adzah nanya, min ayyi ayyamis syahri kana yasum, hari apa 3 hari itu Nabi berpuasa? Qalat, Siti Aisyah menjawab, lam yakun yubali min ayyi ayyamis syahri yasum. Nabi tidak peduli mau hari apa puasa, yang penting dalam sebulan itu ada 3 hari beliau berpuasa. Meskipun sebagian ulama menafsirkan 3 hari ini ayyamul bid gitu ya, hari-hari purnama. Tapi di hadis ini lam yakun yubali min ayyi ayyamis syahri yasum. Nabi tidak peduli mau hari apa, yang penting dalam sebulan Nabi 3 hari berpuasa. Saum mutlak. Oke. Sudah Mas Rizal? Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya tentang bab yang ke-8 tentang as-saum al-mutlak. Diterjemahkan dengan apa Mas ini, Mas? Puasa saja.
Puasa mutlak itu puasa yang tidak ada batasan namanya. Yang namanya puasa itu ya nggak makan, nggak minum, dan menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Udah, Puasa umum lah ya. puasa saja. Ada air mutlak, ya air aja udah, air murni. Berarti puasa murni. Nggak ada embel-embelnya Senin Kemis, Asyura, apa Sakban, nggak ada. Pokoknya puasa udah, Tanpa label ya. tanpa label. Kayak misalnya sholat juga ada sholat mutlak ya. Ada sholat mutlak. Nah, Entah itu dia habis wudu atau di mana gitu ya, tidak ada sebabnya ya. iya, tanpa sebab. Ya ya. Begitu juga di bab ini ya, Nabi menjalankan puasa tanpa sebab ya. Tanpa nama. Tanpa nama ya. Puasa tanpa nama ya. Kalau air kan ada air galon, ada air teh, air kopi. Nah, itu sudah bukan mutlak lagi. Nah, kalau air yang belum kecampuran apapun, ya nggak ketemelan apapun, ya itu namanya air aja udah. Meskipun di tempat kita ada disebut air mineral. Air mineral. Iya. Ada yang menyebut air putih. Air transparan. Ya mutlak lah ya. Air mutlak. Nah, di sini disebutkan nih, ini agak ini juga ya hadisnya ya, bahwa Nabi itu kalau mau puasa ya puasa, kalau nggak puasa ya nggak puasa, Puasa, gitu gitu. ya. Itu hikmahnya apa, Mas? Iya, kok kayak seenaknya sendiri ya Nabi ya. Gimana tuh? Ini Imam Nawawi menjelaskan ya, di antaranya wadhali kali Allah yadhunnu li Allah yadhunna wujubahu. Ini agar sahabat tidak menganggap puasa-puasa yang dilakukan Nabi itu sebuah kewajiban. Jadi ini juga perlu digarisbawahi ya, sebagai seorang kiai, sebagai seorang ulama ya, sebagai pewaris Nabi gitu ya. Perlu juga memberikan hikmah taklimiyah ya kalau Nabi itu ya, tentang hukum. Karena kalau ibadah itu di tangan orang awam yang ahli ibadah malah membahayakan, seakan-akan yang sunnah menjadi wajib. Ya. Orang jahil abid itu kan saking semangatnya beribadah, Ya. Semuanya dilakuin. semuanya dilakukan. Nah, orang alim perlu memberikan pelajaran bahwa yang wajib adalah wajib, yang sunnah adalah sunnah. Nah, Nabi mendudukkan perkara ini di tempatnya. Makanya disebutkan oleh Siti Aisyah, maro'a itu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin qattu. Saya nggak pernah melihat Nabi sebulan penuh berpuasa. Illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Full ya. Ya, fullnya Nabi itu hanya Ramadan. Ya, jadi ini pelajaran bahwa li Allah yadhunna wujubahu, kata Imam Nawawi. Ya, satu, yang kedua, ya ibadah sunnah itu fleksibel, sehingga para ulama juga merumuskan kan, an-naflu ausa'u minal wajib. Puasa ibadah sunnah itu lebih fleksibel, lebih longgar daripada ibadah wajib. Ya, jadi yang wajib itulah yang justru kita mati-matikan perjuangkan. Nah, yang sunnah fleksibel saja. Sehingga Nabi ya misalkan dalam hal puasa ya, peraturan niatnya tidak seketat puasa wajib. Jadi puasa wajib harus ada tabiyyitun niyah ya. Niatnya harus malam hari. Tapi kalau puasa sunnah bisa siang hari. Dan asalkan belum makan ya. Asalkan belum makan ya. Dan ini yang dilakukan Nabi ya, ketika Nabi pulang di dalam nggak ada makanan, ya sudah, fa ini soimun. Ya, saya puasa. Nah, Nabi suatu ketika juga pernah sudah niat puasa, ternyata dikirimi makanan sama tetangganya. Terus tanya Siti Aisyah, ini dari mana? Ini dikirimi tetangga. Dimakan udah, puasanya dibatalkan. Jadi ya barang sunnah itu fleksibel saja. Ya, ini yang dilakukan Nabi ya. Jadi bukan seenaknya Nabi, tapi ini ada hikmah taklimiyah ya, memberikan pelajaran kepada umat bahwa yang wajib harus ditempatkan di tempatnya yang wajib, yang sunnah ditempatkan di tempatnya yang sunnah. Yang penting jangan memberatkan. Tidak berlebihan lah ya. Tidak berlebihan. Saya jadi ingat tuh ada dua aktivitas Nabi yang hampir diwajibkan dalam syariat karena beliau saking seringnya, yaitu sholat witir, sholat sunnah witir dengan bersiwak. Siwak. Ya. Takutnya sampai ada kan ya hadisnya Mas ya, bahwa Laula Nabi, an asyqa ala ummati itu. maka diwajibkan lah Siwakan. siwakan dan sholat witir ya. Padahal itu hanya hobi Nabi ya. Iya. Jadi sebenarnya menjadi Nabi dilema juga Mas ya. Bukan sekedar hobi, sholat itu sebenarnya kebutuhan ya. Itu makanya sholat itu betul bahwa sholat secara bahasa itu kan
ad-du'a itu ya. Tapi hakikatnya sholat itu di hadis juga sholat itu idza sholal abdu faqad yunaji gitu ya. Seorang hamba itu ketika sholat Ya. dia itu sedang bermunajat kepada Allah. Munajat itu bukan sekedar doa, Ngeluh, dia itu keluh kesah. bukan mengeluh. Munajat itu dialog intim. Oke. Nah, bagi seorang pasangan kekasih ya, berdialog dengan kekasih itu ya sebagai sebuah kebutuhan gitu ya. Orang akan rindu kepada kekasihnya ketika lama tidak ketemu. Orang kalau punya kekasih pengen nempel terus kepada kekasihnya. Nah, sarana untuk nempel dan bercumbu dengan kekasih dalam hal ini Allah ya salat ini. Makanya salat itu mi'rajul mukminin itu ya. Tidak seperti suami istri ya, masih pacaran pengen nempel, setelah nikah pengen kabur malah nggak betah di rumah. Nah, itu salah. Nah, Jadi ibadah Nabi itu sebagai manifestasi atau ejawandah dari rindunya Nabi bertemu dengan sang dengan kekasihnya. sang kekasih. Makanya kemarin pas kita membahas tentang Tasawuf. sholat malamnya Nabi gitu ya. Sholat semalam suntuk gitu kan. Terus bahkan Nabi puasa sehari puasa terus gitu kan. Justru Nabi ketika puasa itu dapat energi dari Allah kan. Ya, ada nutrisi Ada sendiri. nutrisi. Jadi kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, tapi Nabi nggak mungkin menerapkan ini kepada umatnya, kepada saya, kepada Mas Atung yang dikit-dikit lapar, pengen ngopi. Maka Nabi ngasih contoh juga mengambil beragama secara fleksibel ya, Nah, saya malah dapat ini Mas, anekdot gini. Apa bedanya kita dengan Nabi? Kalau Nabi itu makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. ngopi. Iya. Berangkat ke kantor ya, katanya biar pagi-pagi nyampe kantor ya. Sampai kantor ngopi lagi. Ini ada pertanyaan Mas, tentang meskipun tidak diulas di dalam kitab ini karena susunannya ketika sudah tentang etika Ramadan, berpuasa, itikaf sampai akhirnya langsung Syawal. Tidak dibahas tentang teknik atau seputar dengan sholat Idnya. Nah, ini ada pertanyaan yang ini seringkali menjadi permasalahan. Jangankan di sekitar kampung ya, di keluarga aja kadang-kadang geger antara. Nah, ini pertanyaannya adalah sebelum sholat Id, terutama kalau kita bahas ini sholat Idul Fitri ya, itu apakah dianjurkan makan dulu atau tidak makan dulu? Karena kita sudah masuk di bulan Syawal yang diharamkan berpuasa. Tapi apakah memang ada syariatnya Mas, dianjurkan makan dulu atau tidak makan dulu? Bagaimana Mas? Jawabannya kalau ada makanan ya disikat dulu, kalau nggak ada ya udah jangan dicari-cari. Nggak, kan begini, memang betul secara fikih sunahnya kalau hari raya Idul Fitri itu disunahkan makan dulu sebagai simbol bahwa hari ini sudah tidak berpuasa. Hanya itu saja. Tapi jangan sampai ini memberatkan istri. Wah, ini kan sunahnya makan dulu, siapin dong pagi-pagi kopi kayak apa kayak. Nah, ini justru problem. Jadi ya jawabannya kalau ada kopi ya diminum, kalau nggak ada ya sudah. Itu hanya sunnah saja. Memang kalau hari raya Idul Fitri disunahkan sebagai simbol bahwa hari itu sudah tidak puasa dan memang diharamkan berpuasa, ya disimbolkan dengan minum atau makan ya secukupnya. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha sebaiknya malah tidak makan minum dulu. Disunahkan malah nanti makannya nanti setelah sholat, karena setelah sholat nanti ada acara motong kurban sehingga kita menikmati hidangan kurban lebih lahap karena kondisi lapar, belum makan soalnya. Dan itu kita pesta memang ya hari Idul Adha itu, makanya sampai 3 hari bahkan ya ayam tasyrik gitu. Nah, ini kita sebenarnya perlu lagi untuk memanggil ahli medis ya, ketika 30 hari setiap pagi kita tidak makan, kemudian Syawal tiba-tiba pagi hari makan, itu yang paling baik tuh makanan apa? Iya. Soalnya saya pernah pengalaman gini Mas, sebelum sholat Id ya kan, Ngopi. kebetulan saya juga jadi petugas di masjid itu. Sebelum ke masjid saya ngopi dulu. Nah, ketika di masjid itu langsung beser.
langsung ke toilet. Nah ini malah jadi mengganggu kan. Iya. Nah kita perlu ahli gizi, ahli. Kita datangkan ini badan gizi. Nah bagaimana makanan yang atau minuman yang cocok buat di pagi hari Di pagi hari tidak mengandung setelah kita beberapa hari tidak kemasukan makanan Ya, pagi gitu ya, kan, ya. biar nggak kaget. Biar Pak, nggak itu penting kaget. itu. Kalau Mas Rizal biasanya apa Mas? Kalau sebelum Idul Fitri makan apa Mas? Biasanya seadanya, adanya pecel ya dimakan. Kan sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, soalnya biasanya juga sahur kan. Oke. Ini sahurnya agak geser subuh, jadi agak tidak kaget juga perutnya. Mungkin kaidahnya seperti halnya kurma itu ya, ketika berbuka tidak harus dengan kurma, tapi ya kalau emang ada monggo, kalau enggak yang lainnya yang sehat-sehat. Yang penting halal, Yang nggak halal. nyolong gitu kan. Ya ini tentang Syawal ya. Ini ya, Narabala ada yang bertanya seperti itu Mas Rizal. Dan yang penting tadi itu ya, jangan sampai perkara sunnah ini membuat masalah di rumah. Ya itu tadi misalkan Idul Adha, itu kan sunnahnya nggak makan dulu. Tiba-tiba istrinya udah masakin, bikinin kopi, terus nanti marah-marah. Kan sunnahnya nggak makan dulu, kok malah dibikinin kopi. Nah, ya nggak, ini sunnah saja. Ya, mau nggak ngopi ya monggo, ngopi ya silahkan. Gitu. Terus ada anjuran ini juga nggak Mas? Jalan kakinya itu melewati gang yang berbeda. Kalau di sholat Jumat kan ada seperti itu ya. Pulangnya lewat gang satu, perginya yang berbeda gitu ya. Yang jelas disunahkan memang memakai pakaian baru. Oh ada ya? Iya, ya. Meskipun ini teori fikihnya, yang substansinya kemudian sebagai antitesisnya muncul kaidah laisal id liman labisal jadid war rukub gitu kan. Walakin nal id liman ta'atuhu tazid. Ya, jadi memang secara fikih disunahkan, karena ini hari raya, disunahkan kita bergembira, ya, menyambut kegembiraan dengan diwujudkan secara fisik ya memakai pakaian baru. Itu sunnah ya berarti ya. Itu disunahkan. Meskipun ya lagunya anak-anak itu ya, baju baru alhamdulillah Dipakai di hari raya. kalau nggak ada ya Nggak nggak apa-apa. apa-apa. Nah, yang penting Ya Ananda. yang penting ta'atuhu tazid. Oh makanya di hari-hari menjelang Idul Fitri itu banyak tailor itu langsung tutup Mas. Soalnya Gitu ya? banyak orderan untuk Banyak jahit orderan. baju. Tapi nolak-nolak kalau mau 2 minggu setelah Lebaran kata dia. Iya. Tapi di tradisi Mas Rizal sendiri misalnya itu pakai pakaian baju baru itu sejak di umur berapa dan berhenti di usia berapa Mas? Berarti ketika nggak punya duit. Tapi dulu Tapi saya rasa itu tradisi di semua anak-anak di Indonesia lah ya. Orang tuanya membelikan baju baru gitu ya. Terus giliran saatnya kita jadi orang tua ya membelikan anak-anak baju baru gitu ya. bapaknya beli juga nggak? Bapaknya dibeliin istrinya. Kalau ada sisanya bapaknya beli ya. Kalau nggak ada ya udah. Ya, karena kita bapak-bapak malu ya. Lebaran-lebaran baju baru kayak anak-anak aja. Tapi saya pernah dapat ini ya pemikiran yang genuine bagi saya. Kenapa kita beli baju baru itu ketika menjelang menjelang Idul Fitri, yang itu hanya 1 hari aja. Dan kalaupun kita pakai itu tidak sampai pagi sampai malam, paling siang udah keringetan dan diganti. Itu kenapa harus pakai baju baru yang dipakai hanya 1 hari? Itu pun tidak full 1 hari. Selayaknya dan sebaiknya yang harus dibeliin baju baru itu adalah ketika masuk bulan Ramadan. Beli sarung baru, beli baju baru. Nanti ketika beribadah itu syukurnya itu lebih nikmat. Ibarat orang makanan enak, itu ketika gelegean itu alhamdulillahnya mantap gitu. Berarti Nah gimana itu Mas? tiap bulan kita beli baju baru. ya bagus juga itu. Maksudnya begini, beli baju baru, menyiapkan pakaian terbaik kan untuk khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya. Agar taraweh pakainya bagus. Tapi ya jangan dinafikan juga. Dulu ada sahabat yang sholatnya itu pakai baju seadanya. Jadi kalau di Arab dia pakai jubah gamis gitu. Dia pakainya seadanya saja untuk membuat antitesis bahwa sholat itu yang penting untuk aurat bagi laki-laki ma baina surah warubah saja. Nah, kadang dalam sebuah masyarakat yang sudah menganggap baju baru di hari raya itu sebagai sebuah kewajiban misalkan gitu ya, sebagai sebuah keharusan.
penting juga dibuat pelajaran mendidik umat bahwa ini nggak wajib. Itu ada sahabat gitu, bahkan pakaiannya ini nggak sampai nutup pundaknya kelihatan, itu untuk memberikan taklim, hikmah taklimiyah kepada publik bahwa sholat itu nggak harus pakai jubah seperti itu. Penting auratnya Yang tertutup. penting aurat tertutup. Tapi ya jangan dibiasakan juga. Tapi ini sekadar memberikan antitesis. Betul betul. Jadi seperti halnya Nabi itu ya, kalau beliau punya puasa pun tidak selama 1 bulan full puasa. Ya, Betul nanti. ya, dianggap wajib. Ya, termasuk terawih kan sudah seperti itu ya. Hari pertama datang, kedua datang, ketiga atau keempat Nabi nggak datang. Mana Nabi? Kalau Nabi datang terus dianggap wajib nanti. Karena barang wajib adalah kalau dikerjakan Nabi terus menerus dan ada perintah tegasnya. Itu nanti pasti para ulama ahli fikih menyimpulkan ini wajib ini hukumnya. Siap siap. Ini kita bahas tentang puasa mutlak. Ini narabala sekalian, kita sudah di penghujung bulan Ramadan dan juga di kita juga hampir khatam. Tinggal berapa bulan lagi mas? Tinggal Satu dua. bab. Oh 2 bab ya. Nanti kita yang satu kita cepat aja karena itu ada di fikih banyak sih. Dan di kitab ini juga tidak terlalu dibahas panjang lebar. Kita bisa skip aja. Terima kasih narabala sekalian. Terus saksikan Iswah dan tidak akan khataman kita Rasulullah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.